rame banget di sana. Ada apaan ya? Apa ada sembako di sana jangan-jangan? Lah iya ya, atau jangan-jangan ada artis lagi. Jangan-jangan Atta Halilintar datang ke sini lagi, mau bagi-bagi duit. Pemikiran kalian tuh terlalu jauh. Di sana tuh ada 2 murid baru yang katanya tuh ya selebgram lah. Nama mereka itu Joy sama Jay. Mereka itu si kembar yang lagi naik daun gitu. Jadi ya jangan heran kalau mereka dikerumunin banyak orang. Oh alah, pantesan aja mereka rame-rame pada ngejar. Wow, ternyata kalian udah pada tahu kisah kami ya. Selamat pagi Kak Indraku tersayang. Kamu gimana kabarnya? Udah lama nih kita nggak ketemu. Lihat, kita sama-sama glow up kan? Kalau kamu glow up ya aku juga harus glow up dong. Biar ganteng sama cantik gitu loh. Biar kita serasi. Sorry sebelumnya, tapi lo siapa ya? Masa kamu gak kenal sama aku sih, Dra? Ini aku loh, cewek cantik yang imut, yang pintar. Ya siapa lagi kalau bukan Agnes? Masa kamu gak kenal aku sih? Ya indah, imut, lebih ke pick me gak sih? Diam lo. Oh, lo selama ini berpenampilan jelek itu karena ngikutin Kak Indra. FOMO habis lo orangnya. Diam lo, gue gak ada urusannya sama lo. Dan lo, apa-apaan coba? Mau ngetawain gue? Ya biarin dong kalau gue ngikutin Kak Indra. Secara kan gue harus selalu sama dia. Karena kan gue kekasih dia. Wow, Dra, gue baru tahu. Ternyata orang yang lo suka modelannya kayak gini. Oh iya, sejak kapan kalian jadian? Kok gak pernah kasih kabar sih? Apa sih San? Gue gak ada ya pacaran sama dia. Lo kan tahu sendiri gue suka sama siapa. Gak mungkin dong gue suka sama seseorang dalam keadaan pas gue masih pacaran. Oh iya, gue lupa. Terus satu orang ini kok ngaku-ngaku jadi pacar lo sih? Kak Endro kok gitu sih? Masa kamu tega sih mau-mauin aku di depan mereka? Harusnya tuh kamu tuh jawab iya aja. Kan aku emang kekasih kamu. Kamu kok gitu sih sama aku? Orang itu nyapa lo? Iya kayaknya. Apa-apaan tuh cewek? Ngapain coba nyapa-nyapa si Kak Indra? Kenal aja kagak? Caper. Kak Endro kok kamu diam aja sih? Tuh cewek ngeliatin gue. Apa lihat ngefans lo? Kayaknya dia suka sama kamu deh, Zai. Ini Olga, orang yang gue suka bukan dia kok. Orang yang gue suka lu Al. Gue juga ogah kali. Siapa yang mau suka sama cowok kayak lu? Duh, tuh cowok kenapa malah kelihatan benci sama gue sih? Udah tinggal aja ya udah. Dasar pick me. Woi, minggir lu, gue mau lewat. Kok ditinggal sih? Sania, awas lo, gue benci Sania. Baby, I need you till the morning. I hear my body calling, so keep that body rocking all night. Sakit. Astaga Besti, lo gak apa-apa kan? Ada yang sakit nggak? Sania aman kan? Ada yang sakit nggak? Gak ada. Udah jelas-jelas tadi gue bilang sakit juga. Gimana sih kalian? OMG, kasihan banget sih. Jatuh ya. Hey loser. Sumpah ya, kalian lagi. Bisa nggak sih kalian gak usah ikutin kami? Ngefans ya sama kami. What? Ngefans? Kalian yang ngefans sama kami? Oh gak benar kami ngefans sama kalian. BTW, dance kalian jelek banget ya gue lihat-lihat. Kalau punya kami jelek, punya lo apa? Sampah. Yang sampah tuh kalian. Udah jelas banget sih kalau dilihat. Kalau itu aja baru dilihat kan? Kalau kalian belum sampai sini aja udah bau sampah. Minimal kalian mandi deh, atau enggak itu pakai deodoran biar nggak bau. Kalian berada di jarak 10 meter aja udah kecium baunya, bau sampah. Lo bisa diem gak sih? Gak ada ya yang ngomong sama lo. Dan lo bilang apa tadi? Kami bau sampah. Kalian kali. Aduh, kalau emang bukan faktanya tuh ya udah nggak usah marah. Buat apa marah coba? Kalau marah kan berarti ngerasa. Berarti bener kalau kalian itu bau sampah. Aduh, jauh-jauh deh. Daripada nanti kami ketularan bau sampah.
Hey, ini peringatan ya buat lo. Lo bisa diem nggak? Dan lo stop ngedeketin Narendra ya. Hey, mini, ya. Jadi lo sebenarnya Nena ya. Aduh, ada yang panas nih karena nggak bisa deketin orang yang dia suka. Gue bilang kan diem. Ya apa? Terserah gue lah. Ya apa lo? Berani lo sama gue? Ya apa? Mentang-mentang lo selebgram dipikir gue takut sama lo. Ya harus dong, siapa yang lebih terkenal lebih berkuasa? Gak ada prinsip kayak gitu ya. Ya kalau gue bilang berarti ada dong. Gue bilang gak ada ya gak ada. Ya kalau gue bilang ada ya ada. Oke fine kalau ada. Berarti ada tendangan maut. Apa sih nggak jelas tiba-tiba tendangan maut? Aduh, sakit. Kasian. Syukurin, makanya tuh jadi orang tuh gak usah ngotot. Sekali lagi lo berani macam-macam sama kita, ini tendangan maut bakal ketemu lagi sama lo. Yuk guys, kita pergi. Woi, minimal tahu jawab dong. Senia, gue benci Allah. Selamat malam semuanya. Apakah kalian sudah akan siap untuk melihat pertunjukan untuk malam ini? Ya, seperti yang kalian ketahui, Altera High School akan mengadakan pertunjukan. Jedededededeng. Apa ya? Ayo kita tebak dan bersorak sama-sama. Malam ini Altera High School mempersembahkan Dance 2006. Tentunya malam ini akan menjadi malam yang spesial bagi Altera High School. Malam ini ada 4 kelompok tentunya yang akan bersaing memperebutkan hadiah yang masih misterius. Tapi sebelum itu, mari kita sambut para dewan juri kita yang cantik-cantik ini, teman-teman. Yang pertama, dewan juri kita ada Zakuela Zebi Arkuela. Di sebelah kirinya ada Briata Felixo Arsianan. Dan juri terakhir adalah juri yang paling dingin dan misterius. Ada Valencia Lady Marcelin. Sudah selesai untuk perkenalannya. Sekarang kita akan menyambut dance pertama, yaitu dari kelompok Teratai Ungu. Wow, dance yang benar-benar sangat memukau. Untuk kelompok selanjutnya pasti tidak akan kalah keren. Mari kita sambut kelompok selanjutnya, The Palace Squad.
Oh, ternyata kelompok 3 tidak mau kalah keren. Dan sekarang kita akan mempersembahkan dance dari kelompok 4, yakni The Princess Squad. Benar-benar pertunjukan yang sangat luar biasa. Oke, apakah kalian masih semangat untuk melihat dance terakhir kita? Baiklah, mari kita sambut kelompok terakhir dance ini, yaitu dari kelompok Dance Teenagers. Stay with Nella, I ain't talking a loss. Stay with Nella, I ain't talking a loss. OMG, aku gak pernah ngeliat sebagus ini. Sedih. Dra, gue kira lo udah pulang sama yang lain. Ternyata lo masih di sini. Sen, iya nih, gue sengaja aja sih nungguin lo. Tadi gue tanya yang lain lo di mana, ternyata lo masih ganti baju.
Iya nih, soalnya tadi gue dibawain beberapa baju sama si Narendra. Saking banyaknya baju, tetap baju ini yang gue pilih. Soalnya cantik gitu loh kalau gue pakai. Kalau menurut lo, gimana baju ini? Cantik bajunya, kayak orangnya. Tapi menurut gue sih ya, Sen, lo mau pakai baju apapun, lo bakal tetap kelihatan cantik. Soalnya kan emang dasarnya lo udah cantik. Apa sih gombal banget? Tiba-tiba banget muji. Ngeri tau nggak? Bukan gombal, tapi emang fakta. Haha, ya indah biar seneng. Siapa yang ngechat Dra? Kok lo diem gitu? Adik gue nih tiba-tiba ngechat, dia nanya gue lagi sama siapa, and ya gitulah, gue lagi di mana. Dia tuh selalu khawatir gitu. Sen, boleh foodbar nggak? Soalnya adik gue minta bukti nih gue lagi sama siapa. Dia khawatir banget. Oh, Mak, ya udah gas lah. Gue yakin ada lo bakal terpesona sama gue walaupun sama-sama cewek. Oke, gue hitung ya. 1, 2, 3. Kayaknya yang tadi kurang seret deh. Kita sekali lagi ya. Ganti gaya, oke? Gila lah, gue gaya apaan coba kayak gini? 학교를 마치고 Kok gue lupa ya? Padahal biasanya gue selalu gugup kalau di dekat Kak Indra. Gue bener-bener gak nyadar kalau udah sedekat ini sama Senia. 비에 젖은 Sorry, kayaknya posisi kita terlalu deket deh. Iya, gue pulang dulu ya. Gue lupa kalau ada yang nungguin gue. Dra, lo nggak apa-apa kan? Setiap kali gue ngeliat lo selalu bisa ngeluluhin hati gue, Sen. Makasih selalu ada di hidup gue. Hidup gue bener-bener berwarna kalau ada lo. Ya, walaupun kadang warnanya bakal merah kalau lo lagi marah. Iya, apaan sih? Lo tuh niatnya tuh mau muji gue atau mau ngeledek sih? Gak jelas banget dah. Lepasin tangan gue mau pulang. Biar gue yang nganterin lo pulang. Bahaya kalau cewek cantik malam-malam sendirian. Maaf ya, kalau gue selalu buat lo ngerasa kalau jatuh cinta ini terlalu berlebihan. Gue gak pernah merasa jatuh cinta ini terlalu berlebihan kok, Dra. Karena kalau ada lo hidup gue juga berwarna. Gue sebelumnya gak pernah ngerasain apa itu dicintai dengan hebat. Tapi lo kasih itu semua ke gue. Gue punya hadiah buat lo. Sen, apa yang lo... Tadi itu... Itu bentuk tanda terima kasih gue karena lo udah mencintai gue dengan hebat. Kalau gitu gue tungguin lo di parkiran ya. Duluan. Tadi itu... Apa? Gue belum bisa mencerna semuanya. Gue benar-benar gak percaya hal ini, tapi... Itu beneran terjadi. Bodoh amat lah. Itu kayaknya bukan mimpi deh. Ini tuh nyata, orang rasanya ternyata begini. Gue gak pernah ngerasa seseru ini. Lama-lama bisa gila gue kayak gini mah. Gila gue gila. Tau lah, paling-paling malam ini gue gak bisa tidur. Makasih ya udah nganterin gue sampai ke sini. Iya, makasih juga nih topinya. Gue balikin besok ya biar gue cuci dulu. Nggak usah, lo pakai aja. Lagipun gue di rumah masih banyak kok. Oh iya Zal, lo udah makan belum? Kalau belum biar gue beliin. Kalau ada apa-apa, bilang gue aja. Gue bakal siap buat lo 24 jam. Damn, 24 jam gak tuh? Tenang aja, gue udah makan kok. Kayaknya kalau gue gak cantik lo gak bakal gini deh sama gue. Untung aja gue terlahir cantik ya. Sesuai apa kata lo ya, kalau gue butuh sesuatu gue bakal ngehubungin lo. Iya, mau lo nggak butuh apapun, tetap hubungin gue ya cantik. Gue takut lo kenapa-napa. Kalau lo lapar, bilang gue aja biar gue beliin makanan. Dan kayak semisal lo butuh sesuatu gitu kayak ya peralatan mandi atau baju atau apapun itu bilang gue aja. Gue siap kok buat lo. Gue tahu lo nggak suka diginiin, tapi itu bentuk rasa cinta gue. Entah kenapa gue mulai nyaman kalau diginiin sama Narendra. Kayaknya gue juga udah mulai suka deh sama dia. Apa karena selama ini dia kasih perhatian ke gue ya? Pak, itu Pak Sila. Sila. Kayak ada yang manggil lo, Zel. Itu siapa? Mama? Papa? Kok mereka bisa ada di sini?
Ya ampun sayang, Mama khawatir sama kamu nak. Kamu dari mana aja selama ini? Papa juga khawatir sama kamu. Selama ini kamu di mana? Akhirnya kami bisa nemuin kamu, nak. Khawatir? Khawatir kalian bilang? Gue gak perlu rasa kekhawatiran dari kalian. Lepasin gue. Sila, Mama sama Papa minta maaf nak. Kami salah. Pergi dari sini. Gue gak minta kalian buat cari gue. Sayang, Mama mohon, Mama minta maaf nak. Mama tahu Mama salah, Mama mau perbaikin ini semua. Tapi tolong kamu maafin Mama sama Papa ya nak. Iya sayang, Papa juga minta maaf. Ini semua salah Papa. Kita pulang ya sayang. Mama sama Papa janji bakal berubah. Harusnya kalau kalian mau berubah tuh dari awal, bukan dari pas gue udah kabur dari rumah. Maafin Mama sama Papa nak. Kami benar-benar nyesel. Gak ada kata menyesal di hidup kalian. Yang ada di hidup kalian tuh cuman uang, uang, dan uang. Pergi. Pergi dari hidup gue. Sabar, Ma. Sabar. Ini emang kesalahan kita. Permisi om, tante. Saya nggak tahu masalah apa yang kalian alamin, tapi saya rasa kalian harus pergi dahulu. Sepertinya Zila emang belum siap buat ketemu sama kalian. Tapi om sama tante tenang aja, saya bakal bantu bicara sama Zila pelan-pelan. Mungkin itu bakal membantu. Kalau dia udah siap, saya bakal kasih tahu om sama tante. Gue gak akan pernah siap. Gue gak akan pernah siap, Ren. Hatiku udah terlalu hancur dan kecewa sama mereka. Yuk, goyangin terus, Hen. Mantap. Lucu banget kayak anak kecil. Oi, Tra. Hah? Oh ma, bujang satu ini. Kenapa ngeliatin kakak gue terus gak bakal hilang? Enggak tuh Kak Sinia. Iya, tahu kok kalau lu suka sama dia. Tapi gak usah diliatin gitu terus lah. Apa sih orang gue lagi ngeliatin pemandangan kok? Oh, jadi bener dugaan gue kalau lo emang suka sama Senia. Pantesan aja gue deketin dia dikit lo langsung marah. Tapi kan lo bukan siapa-siapa dia, kenapa marah coba? Tapi minimal jangan terlalu ngarep deh, takutnya Senia gak suka cowok ubanan kayak lo. Sorry, tapi nggak ada yang ngomong sama lo. Lo ngapain coba bawa-bawa fisik? Lo aja nggak tahu tipe Senia kayak apa. Berani-berani nanya cowok rendahin gue di depan teman-temannya. Hah, masa aja lo kan? Kayaknya gue punya ide deh. Gue emang gak tahu tipe Senia kayak apa, tapi gue tahu dia suka apa. Mau ngapain tuh orang? Hai Sen. Hah? Oh alah, ternyata Arsen. Gue kira siapa? Ada apa, Ar? Lo butuh sesuatu kah? Bilang gue aja. Enggak, ini gue cuma mau kasih bunga kesukaan lo. Bunga kesukaan lo, bunga matahari kan? Oh, jadi gitu cara mainnya. Oke. Iya sih. Tapi sebenarnya gue lebih suka... Tentu aja mawar merah. Lo lebih suka mawar merah kan dibandingkan bunga matahari? Iya bener. Lo tahu aja sih tentang gue, Dra. Harum banget. Makasih ya, Dra. Lo tahu aja kalau gue suka bunga mawar merah. Tentu, apa sih yang gak gue tahu tentang lo, Sen? Iyain. Alah, wajar aja sih kalau gue gak tahu. Soalnya kan gue baru kenal Senia beberapa minggu. Gak mungkin kan gue langsung tahu semuanya tentang Senia. Loh, tapi katanya suka. Harusnya tahu dong mana yang Senia suka dan di mana yang Senia nggak suka. Makanya, lain kali itu tanya dulu. Jadi malu sendiri kan lo? Mana udah beda banget lagi ngasih tuh bunga. Tahu-taunya ditolak. Hei Uban, ya lo minimal mikir lah. Kan tadi gue udah bilang kalau gue baru kenal Senia beberapa minggu. Gak semua hal gue langsung tahu lah. Bilang aja kalau lo gak mau kalah kan dari gua. Makanya lo bilang gitu. Gak usah sosokan ngomong besar deh buat nutupin kekalahan lo itu. Udah jelas kali kalau lo kalah. Guys, sudah. Kalian kenapa sih mau berantem? Lihatlah teman-teman, hari ini kita menyaksikan satu orang wanita yang sedang diperebutkan oleh dua pria tampan. Dasar Uban.
Lalu kan sapu-sapu, makanya lo kotor dan bau ya karena itu, makanan lo kan kotoran. Apa lo bilang tadi? Enak aja ya tuh moncong ngomong gitu. Ya apa? Emang orang fakta kok, gak usah marah lah. Dasar uban, dasar ikan sapu-sapu gak guna. Lah lo ubanan, lah lo sapu-sapu. Ngapain sih cari masalah sama gue? Lagian lo bukan siapa-siapa di sini ya. Kenapa lo marah kalau terserah kita sama dia? kebanyakan ngomong. Lo siapanya sendiri, lo bukan siapa-siapa juga kali. Kenapa ini? Kenapa ini? Kok mereka berdua nggak bergerak? Kenapa ini? Kok sekeliling kita biru semua? Guys, lihat. Ternyata yang gak bergerak gak cuma Kaindra sama Arsen, tapi mereka juga. Kenapa ya? Kok semuanya bisa jadi gini? Kenapa cuma kita yang bisa bergerak? Kenapa yang lain enggak? Ada apa ini? Sen, warna mata lo berubah. Apa? Warna mata gue berubah? Jangan bilang ini semua ada sangkut pautnya sama Para putri, saya di sini. Salam hormat Tuan Putri. Maaf jika saya terlambat untuk menjemput kalian. Tuan Putri? Dan lo siapa? Perkenalkan Tuan Putri, nama saya adalah Brieta. Saya diperintahkan oleh Ratu untuk menjemput kalian bertiga. Maksudnya gimana sih? Ini semua gak masuk akal. Saya akan menjelaskannya nanti. Selamat datang di istana para Tuan Putri. Mari ikuti saya. Para ratu sudah menunggu kalian di dalam. Sebelum masuk, dimohon untuk melepaskan sayap kalian terlebih dahulu ya. Wah. Bentar, ini kami disuruh ngelepas. Gimana konsepnya? Ini aja baru pertama kali gue punya sayap dah. Iya benar. Maafkan atas kelancangan saya. Biar saya menghilangkannya. Sudah, kalau gitu mari ikuti saya Tuan Putri. Pasti para ratu sangat senang bertemu kalian. Widih, dari tadi dipanggil Tuan Putri mulu kita. Gue masih gak nyangka ini semua nyata. Mama, ini beneran Mama. Aku gak nyangka Mama masih hidup. Anak Mama sudah besar. Maafkan Mama ya, selama ini Mama gak bisa jagain kamu. Oma, ternyata Oma masih hidup. Perasaan Oma udah ditanam deh. Ya ampun, cucuku masih asbun aja sih. Iya, Oma masih hidup, tapi di dunia ini aja cucuku. Mami? Jadi, Mami selama ini... Iya, tapi tenanglah sayang. Mami mau bicara sesuatu sama kamu. Berarti Papi sama Narendra emang gak tahu ini semua, Mi. Kenapa Mami gak bilang sama mereka? Karena dunia ini terlalu fatal untuk mereka. Fatal? Aku tuh bener-bener masih belum bisa mencerna ini semua, Mi. Ya, fatal bagi mereka yang bukan keturunan Kristali. Keturunan Kristali? Ya, para orang-orang yang memiliki mata seperti kristal. Itulah mereka keturunan Kristali. Bagi mereka yang bukan keturunan Kristali, memaksakan masuk atau tahu tempat ini, hidupnya tidak akan berlangsung lama. Tapi jika kamu tanya, kenapa Zela bisa masuk ke tempat ini? Kamu bisa lihat neneknya, dia juga keturunan Kristali. Tapi matanya memang tidak bersinar seperti kristal. Tempat ini sangat tentram dan damai. Kebanyakan di sini adalah wanita. Laki-laki hanya beberapa ratusan saja. Kamu tahu kan, ada 2 teman laki-lakimu yang memiliki mata seperti kristal. Iya, Reksan sama Kaindra. Tapi selama ini Reksan gak pernah cerita apa-apa. Jangan bilang kalau Kaindra juga tahu tempat ini. Kaindra dan Reksan tidak tahu tempat ini. Terutama Kaindra. Dia tidak tahu tentang kekuatannya sama sekali. Ibunya meninggal, diserang oleh para iblis. Kamu jangan memberitahunya tentang ini dulu ya sayang. Biarkan waktu yang menentukan. Iya, Mami tenang aja. Aku juga bakal jagain Kaindra. Karena dia adalah salah satu teman terbaik aku. Iya, tapi ada satu hal yang perlu kamu tahu sayang. Kamu tidak boleh terlalu nyaman di dunia itu. Karena kehidupanmu itu hanyalah kehidupan kedua. Mami juga tahu tentang hal ini. Iya, Mami tahu semuanya. Entah siapa yang membawamu ke dunia kedua. Sini ya,
kamu harus cepat-cepat menemukan siapa yang membawamu ke dunia kedua. Jika tidak, kamu akan menjadi batu untuk selama-lamanya. Apa? Jadi batu? Iya, kamu harus membunuhnya. Karena dia pasti akan mencarimu dan membunuhmu juga. Kepalaku. Sayang, kamu baik-baik saja? Katakan di mana yang sakit, biar mami obati. Sayang, kristalnya red. Tapi bagaimana bisa? Bukankah setiap peri hanya memiliki 2 kristal? Apa kabar Arguella? Senang bisa bertemu denganmu lagi. Lorena, apa yang kau inginkan? Sejak kapan kau di situ? Keluar dari anakku. Jangan berani kau menyakiti anakku. Aku tak akan menyakiti anakmu. Justru anakmu inilah yang menjadi wadahku. Walaupun wadah ini terlalu lemah, tapi setidaknya aku bisa bebas dari kurungan itu. Kamu tidak bisa memenjarakan aku lagi. Jangan salahkan aku, Arguella. Ada seseorang yang membebaskanku dan memasukkanku ke dalam tubuh anakmu ini. Kau beruntung, Arguella, karena kau tidak membunuhku. Aku berhutang budi kepadamu. Aku hanya bisa memberitahumu satu hal. Ada seseorang yang mencintai anakmu dengan begitu hebat. Makanya kenapa dia ingin mendapatkan anakmu. Lorena, tolong beritahu aku. Tolong aku. Siapa yang menginginkan anakku? Cari tahu saja sendiri. Orang itu yang meminta anakmu agar bisa hidup kembali. Sayang, bangun sayang.